Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teknik sungai tentunya. Jadi ada beberapa hal yang perlu Ibu review dari pertemuan sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kalian sudah pahami itu terkait dengan apa itu teknik sungai secara umum, manfaatnya, positif dan negatifnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian di materi kedua sebenarnya setengah dari presentasi ini sudah Ibu jabarkan atau jelaskan pada pertemuan sebelumnya, gitu ya. Jadi sekarang kita review ulang terkait dengan sungai dan jenis alirannya berdasarkan besaran air atau bisa kita bilang tinjauan hidrolisnya. Jadi yang pertama adalah sungai perennial, yaitu sungai yang mengalirkan airnya sepanjang tahun. Jadi pada musim hujan dan musim kemarau dia tetap ada airnya gitu ya. Jadi seperti yang sudah minggu lalu Ibu sampaikan, untuk mengingatnya cukup ingat salah satu saja gitu ya. Yang lainnya tinggal di minus satu satu gitu ya. Jadi misalnya perennial itu di musim hujan dan musim kemarau, sungai intermittent di musim hujan saja ada air yang mengalir. Sedangkan yang ephemeral itu pada saat musim hujan dan kemarau itu tidak ada air. Mungkin ada air pada saat memang ada luapan sungai yang berlebihan, kemudian ada banjir bandang dan lain sebagainya. Karena kenapa ada dan dibedakan menjadi 3 jenis sungai, ini berdasarkan tingkat atau level muka air tanahnya pada saat musim hujan maupun kemarau. Kemudian berdasarkan sumbernya, ini juga sudah Ibu sampaikan pada saat pertemuan lalu. Jadi ada 3 di sini, ada sungai hujan, ada gletser, ada sungai campuran. Oke, jadi yang paling banyak di Indonesia itu adalah sungai hujan, apalagi di Bali itu hampir semuanya hujan. Walaupun kita tahu bahwa sumber airnya dari sumber mata air Bu, yang dari bawah tanah gitu. Tapi kan kalau kita lihat lagi daur hidrologi atau daur air gitu ya, apa yang ada di dalam tanah atau air yang ada di dalam tanah itu awal mulanya juga dari air hujan yang meresap ke dalam tanah dengan waktu yang cukup lama gitu ya, tidak hari ini meresap kemudian besok kita sudah bisa panen sumber airnya gitu. Kemudian ada sungai gletser, jadi seperti namanya gitu, jadi airnya ini berasal dari es yang mencair. Jadi kalau di Indonesia yang masih ada itu di Puncak Jayawijaya, Papua. Kemudian sungai campuran tentu kombinasi antara sungai hujan dan gletser seperti yang ada di atasnya. Seperti itu ya. Jadi yang kebanyakan gitu ya di Indonesia itu ada sungai hujan. Kemudian terkait dengan morfologinya, ini juga minggu lalu sudah disampaikan bahwa akan berkaitan dengan dampak dari banjir yang terjadi pada daerah aliran sungai tersebut. Jadi sebenarnya apa yang ada di situ terkait dengan anak sungai, kemudian sungai utama dan daerah aliran sungai itu memang sangat mendominasi gitu ya, seperti apa terjadinya bencana di sana, utamanya banjir. Jadi kalau kita lihat di yang A, bentuk daerah aliran sungainya seperti tergambar di layar, seperti itu. Jadi anak-anak sungai langsung mengalir ke sungai utama, jadi tidak ada pertemuan antara anak-anak sungai, jadi anak sungainya langsung menuju ke sungai utama. Jadi corak seperti ini resiko banjirnya relatif kecil karena air dari anak sungai tiba di sungai utama pada waktu yang berbeda-beda. Kemudian kalau tipenya seperti yang B, ini ada beberapa percampuran atau pertemuan antara anak-anak sungai gitu ya. Jadi anak sungai menyebar dan bertemu di titik-titik tertentu. Ini bertemu di sini, kemudian ini bertemu di sini.
Jadi wilayah berbentuk kipas atau lingkaran seperti ini memiliki risiko banjir yang cukup besar di titik-titik pertemuan anak sungai. Jadi di sini cukup besar, di sini cukup besar gitu ya. Karena memang pertemuan antara anak-anak sungai. Kemudian jikalau bentuknya seperti daerah aliran sungai yang di C ini, jadi memiliki dua jalur subdaerah gitu ya, aliran sungai yang sejajar dan bergabung di bagian hilir. Ini yang berpotensi adanya bencana banjir bandang gitu, karena bertemunya langsung di hilir gitu ya. Memiliki risiko banjir yang cukup besar di titik hilir aliran sungai. Jadi bisa diperhatikan atau kita teliti bersama gitu ya, terkait dengan banjir-banjir bandang yang terjadi di Indonesia. Kalau di Bali kemarin itu yang di Jembrana. Kalau kalian tertarik gitu, kalian bisa cek di BWS atau di JIS. Sekarang datanya sudah ada di internet gitu ya, di mana-mana lah. Kita lihat bentuk daerah aliran sungainya seperti apa memang di sana bentuknya sejajar seperti ini atau malah seperti kipas seperti ini gitu. Berarti kan kalau memang bentuknya misalnya lonjong seperti ini, berarti ada hal-hal lain yang menyebabkan banjir bandang gitu ya. Jikalau nanti daerah aliran sungainya seperti ini gitu, oh pasti dan mungkin saja terjadi banjir bandang karena memang di hilirnya ada pertemuan anak-anak sungai gitu. Jadi ini bisa menjadi topik skripsi sebenarnya. Jadi kalian bisa teliti daerah-daerah aliran sungai yang selama 2023 sampai 2024 mungkin ada banjir bandang. Silahkan, ini yang salah terkait dengan kondisi hulunya atau cuaca ekstrimnya atau memang bentuk daerah aliran sungainya. Jadi kalian sudah punya 3 judul sebenarnya gitu ya kalau memang mau diangkat menjadi topik tugas akhir. Kemudian untuk bentuk alurnya sendiri, kalau kita review kembali di pertemuan yang lalu gitu ya, ada 4, ada yang lurus, straight, kemudian meandering, kemudian anastoming, ada yang braided. Jadi kalau kalian bisa lihat kemarin saya sudah bilang juga kalau beberapa yang memang jarang di Indonesia itu adanya di luar negeri dengan lebar sungai, panjang sungai yang memang besar dan panjang. Kalau sungai lurus itu umumnya berada pada daerah topografi yang terjal dan biasanya kalau topografi terjal itu adanya di hulu gitu ya. Karena memang alirannya kuat dan deras. Kemudian energi yang kuat ini berdampak pada intensitas erosi vertikal yang tinggi jauh lebih besar dibandingkan erosi mendatar. Jadi tidak melebar gitu ya, justru membuat sungai itu lebih dalam lagi. Tuh. Jadi hal itulah yang membuat daerah sungai di hulu khususnya itu lurus dan tidak berbelok-belok. Kita lihat aja, kita teliti aja. Misalnya kalian di sini punya tukat badung, tukat ayung, tukat penat, gitu ya, tukat pakerisan dan lain sebagainya. Silahkan cek saja di hulunya seperti apa. Kemudian di bagian tengah seperti apa dan bagian hilir seperti apa. Kemudian untuk gambarnya seperti ini gitu ya, nggak lurus nanti terus harus digaris lurus gitu ya, nggak ya. Jadi mendekati lurus itu kan tidak ada yang memang sempurna, pasti ada kelok-kelok terkait dengan topografinya nanti. Oke, kemudian yang kedua adalah sungai meandering yang berkelok-kelok. Jadi sungai tipe ini erosinya secara umum lemah sehingga pengendapan sedimen kuat. Ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu gitu ya. Erosi horizontalnya lebih besar dibandingkan erosi vertikal. Jadi kalau dilihat di sini, ya karena arusnya lebih besar kan gitu kemarin ya.
harusnya lebih besar, di sini yang tergerus, jadinya berbelok. Tapi karena di sini yang lemah, berarti di sini yang terjadi endapan. Begitu seterusnya, karena ini tertabrak debit, berarti yang di sini yang lemah, di sini yang ada endapan. Begitu seterusnya ya. Jadi berlawanan, mana yang ditabrak oleh debit pertama kali, berarti itu yang ada belokan di sana, kemudian yang di sebelahnya atau berlawanan arah itu ada endapan. Kemudian sungai teranyam atau braided. Jadi bentuknya adalah sedemikian kompleks sehingga pada debit kecil, alur sungai kadang-kadang akan terdiri dari satu atau lebih alur sungai yang dipisahkan oleh pulau-pulau kecil di dalam sungai itu. Jadi seperti ini. Pola aliran sungai teranyam terkonsentrasi pada zona aliran utama, gitu ya. Biasanya ini merupakan satu kesatuan sungai utama, gitu ya. Jadi ini bukan anak sungai, ya. Ini bukan anak sungai, tapi memang ini sungai utamanya. Kenapa banyak material-material atau endapan seperti ini? Biasanya sering banjir sungai-sungai yang besar seperti ini. Nih, di sini ada, jika sedang banjir sungai ini banyak material yang terbawa terhambat pada tengah sungai, baik berupa batang pepohonan ataupun ranting pepohonan. Dan biasanya sungai-sungai alami ya. Akibat sering terjadinya banjir, maka di sepanjang bantaran sungai terdapat lumpur yang mendominasi hampir di sepanjang bantaran. Kemudian yang keempat adalah Sungai Anastomasing. Jadi terjadi karena adanya dua aliran sungai yang bercabang-cabang, di mana cabang yang satu dengan cabang yang lain bertemu kembali pada titik dan kemudian bersatu kembali pada titik yang lain membentuk suatu aliran. Energi aliran sungai tipe ini adalah rendah. Ini seperti anyaman gitu ya. Jadi maksudnya berpencar dan bertemu kembali ini contohnya seperti ini. Oke, ini pertamanya satu gitu ya. Kemudian jadi dua di sini. Nah, yang dua di sini pada akhirnya juga akan menjadi satu di sini, gitu ya. Kemudian yang ini satu, terus tapi ada tambahan lagi ini dan ini jadi dua, pecah jadi dua, ini juga pecah jadi dua, dan pada akhirnya akan menyatu di sini. Itu maksudnya anastomising ya. Jadi berpencar, kemudian menyatu kembali, berpencar dan menyatu kembali. Jadi untuk sungai Anastomasing, beberapa sungai yang terbagi menjadi beberapa cabang sungai kecil dan bertemu kembali pada induk sungai pada jarak tertentu, gitu ya. Jadi ini memang punya jalurnya sendiri. Kalau yang tadi itu kan sebenarnya jalurnya satu, cuma ada endapan-endapan. Tapi yang Anastomasing itu mempunyai jalurnya sendiri. Dia memang berbentuk anak-anak sungai seperti ini, tapi dengan catatan gitu ya. Ada beberapa anak sungai kemudian menyatu kembali jadi anak sungai lagi dan lain sebagainya. Pada daerah Honggokan yang di sini, ini Honggokan namanya, sering diendapkan material halus dan biasanya ditutupi oleh vegetasi. Jadi seperti pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi bukan endapan sementara. Oke, selanjutnya adalah jenis sungai berdasarkan pola aliran. Jadi ada dendritik seperti ini pola alirannya. Ini anak-anak sungainya seperti ini bertemu di sini. Kemudian radial sentrifugal. Jadi memang dari gunung gitu ya. Kalau kita di Bali punya danau gitu, kemudian alirannya menuju ke hilir seperti ini. Ada beberapa sungai. Kemudian ada rektangular. Kalau rektangular itu biasanya terjadi karena patahan-patahan yang ada di sini. Oke, kemudian selain rektangular ada yang dinamakan aliran trellis. Jadi kalau aliran trellis itu dibatasi oleh lembah-lembah. Kita lihat di sini gambarnya. Sebentar. Nih, di sini ada lembah, ini ada bukit, kemudian ada lembah.
Jadi seperti daerah aliran sungai, gitu ya. Jadi seperti daerah aliran sungai yang memang berdampingan. Jadi di sini bukitnya, kemudian di sini lembahnya ada aliran, di sini bukit, di sini ada lembah, seperti itu. Kemudian ada radial sentripetal. Jadi radial sentripetal seperti ini. Kalau radial saja itu dari hulu ke hilirnya itu ada perbedaan topografi, tapi kalau sentripetal itu hampir sama topografinya gitu ya, namun alirannya bisa ke segala arah. Kemudian ada anular, kemudian paralel, dan pinit. Oke, kalau anular seperti ini, jadi melingkar, tapi kemudian nanti akan menuju ke aliran utama. Ini biasanya ada di luar negeri ya. Kemudian paralel, kalau paralel itu biasanya ada di daerah aliran sungai atau das yang sangat besar. Jadi banyak cabang-cabang sungainya. Kemudian kalau pinit itu seperti anak-anak sungai. Ini ada pertemuan, tapi akan menuju ke satu sungai utama. Oke, ini adalah penjelasannya. Kalau dendritik berbentuk seperti cabang batang pohon, berada di daerah datar dengan struktur batuan homogen. Dendritik itu yang ini ya. Jadi struktur batuannya homogen, seperti cabang pohon. Oke, kemudian radial sentrifugal, pola aliran radial adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial. Jadi secara memutar gitu ya, radial. Dari suatu titik ketinggian tertentu seperti puncak gunung api, seperti ini. Oke, ini radial. Kemudian rektangular. Jadi pola aliran rektangular adalah pola aliran sungai yang dikendalikan oleh struktur geologi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu struktur kekar atau rekahan dan sesar atau patahan. Jadi sungai rektangular dicirikan oleh saluran-saluran air yang mengikuti pola dari struktur kekar. Kemudian yang trellis, aliran sungai yang anak sungainya hampir sejajar dengan sungai induknya, seperti yang sudah saya sampaikan. Ini sejajar sungai trellis. Kemudian sentripetal, aliran yang berlawanan dengan pola radial, di mana aliran sungainya mengalami ke satu tempat yang berupa depresi. Oke, sentripetal ternyata aliran-aliran ini menjadi satu di danau. Oke. Kemudian, anular, pola aliran anular adalah pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa aliran ke hilirnya menjadi satu. Kemudian kalau paralel, sistem pengaliran paralel adalah suatu sistem aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam dan terjal. Curam dan terjal. Saya kan sudah bilang tadi bahwa ini biasanya di daerah aliran sungai yang sangat luas gitu ya. Kemudian pinet adalah aliran sungai yang mana muara anak sungai membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Sungai ini biasanya terdapat pada bukit yang lerengnya terjal. Yang ini ya, yang pinit ya. Makanya dia sampai ada panah di situ atau arahnya. Oke, batas wilayah sungai. Jadi ini sebenarnya terkait dengan daerah aliran sungai yang memang dibatasi oleh bukit. Di sini ada profil sungai, ini ada lembah sungai. Nah, lembah sungai ini biasanya apabila terjadi hujan di sini, alirannya akan mengalir ke lembah sungai, sehingga nanti akan bergabung di aliran sungai itu, baik itu anak sungai dan sungai utama. Oke, ini potongan malintangnya. Kemudian ini secara ini kalau dilihat dari atas, di sini ada dinding lembah yang ini ada di sini. Kemudian dinding lembah yang ini, dinding lembah itu bukitnya ada di sini. Kemudian dataran banjir
yang merupakan lembah sungai yang ada di sini. Itu ada yang berwarna hijau ini. Ini adalah lembah sungai. Kemudian untuk kanal sungainya atau yang biasa kita sebut anak sungai dan sungai utama, itu bagian yang biru ini. Oke, jadi segala apapun alirannya, aliran air sungai utamanya, itu akan mengalir dan menuju ke kanal sungai, anak sungai atau sungai utama. Oke, kemudian ada beberapa tipe batas wilayah sungai. Di sini ada tipe A, jadi sungai dengan bantaran banjir. Bantaran banjirnya di sini. Nah, ini bantaran banjir. Bisa dilihat, ini bantaran banjir, kemudian ini bantaran banjir, itu sempit. Nah, di sini ini jaraknya. Dan biasanya ini dijumpai pada sungai di daerah tengah atau midstream. Jadi sebenarnya kan yang sudah disampaikan minggu lalu ada bagian hulu, ada bagian tengah, dan ada bagian hilir. Nah, untuk tipe A ini biasanya ada di daerah aliran sungai tengah sampai memasuki daerah hilir. Ini muka air maksimum, ini muka air normalnya. Ini maksudnya adalah pada saat kemarau, gitu ya. Itu muka air normalnya, muka air tanahnya segini, kemudian pada saat hujan, muka air maksimumnya rata-rata tahunannya segini. Tuh, ini bantaran. Jadi kenapa bantaran sungai itu tidak boleh dibangun? Karena memang ini merupakan batasan yang harus dilindungi agar tidak terjadi banjir di sini. Oke. Kemudian ada tipe B. Tipe B ini adalah sungai dengan bantaran banjir lebar. Ini bantaran banjirnya. Ini cukup lebar di sisi kanan dan sisi kiri. Terutama dijumpai di daerah tengah bagian akhir sampai hilir, gitu ya. Kalau di sini tadi di tengahnya, ini yang mendekati hilir. Jadi kalau dilihat topografinya pada bentuk sungainya itu seperti ini. Jadi pada saat normal, muka air tanahnya atau muka air sungainya di level seperti ini. Kemudian pada saat maksimum tahunan, pada saat terjadi hujan lebat dan di bulan atau musim hujan, itu levelnya seperti ini. Oke. Jadi kemudian ada yang tipe C. Jadi tipe C ini bantaran sungainya sangat lebar bantarannya, dan ini merupakan tipe batas sungai yang terjadi di daerah hulu atau upstream. Jadi kelihatan terjal gitu ya. Jadi bisa kita lihat, kita bandingkan. Jadi A tadi batasan sungainya bantaran dengan muka air sungainya itu landai, kemudian midstream ya terjalnya hanya sedikit di daerah kiri dan kanan seperti ini, bisa dilihat di gambar. Kemudian di hulu kita lihat sangat terjal, jadi perbedaan elevasinya juga sangat tinggi di sini. Untuk muka air tanahnya atau muka air sungainya itu pada saat minimum atau musim kemarau di bagian sini levelnya, tapi kemudian pada saat musim hujan atau maksimum tahunan itu berada pada level maksimum di sini. Jadi memang masih sangat terjaga seharusnya jika memang bantaran sungainya ditanami pepohonan untuk meresapkan air gitu ya. Tapi kalau ini sudah dirusak, yang akan dapat akibatnya itu adalah mereka-mereka yang ada di midstream dan ada di hilir. Oke, jadi lebar bantaran secara ekologi, geomorfologi, dan hidrolik ditentukan sebagai berikut. Jadi untuk A dan B di sini dilihat dengan bantaran banjir pada umumnya sungai di bagian hilir dan tengah. Oke, kita sudah lihat tadi sebelumnya gambar tipe A dan B itu ada di tengah dan hilir. Lebar bantarannya adalah selebar muka air pada waktu banjir maksimum yang
melimpah ke kedua sisi sungai. Kita lihat apabila geomorfologinya masih ada tebing setelah batas muka air banjir maksimum, maka lebar bantaran harus ditambahkan. Lebar kemungkinan karena nanti akan ada kemungkinan sliding atau longsoran tebing. Jadi kenapa harus ditambahkan lebar bantarannya? Karena nanti kalau terjadi banjir, ada kemungkinan sliding atau longsor tebing. Kemudian yang kedua, sungai tipe C yang Ibu sampaikan tadi bahwa pada umumnya ini ada di bagian hulu atau di pegunungan. Lebar bantaran diukur dari batas akhir tebing bagian atas dan ditambah dengan lebar kemungkinan sliding atau longsoran. Kemudian perencanaan wilayah keairan. Jadi ada sungai, ada danau, dan pantai, gitu ya. Jadi ini sekarang umumnya masih menggunakan pola pendekatan rekayasa teknik hidro secara parsial, jadi hidrolik murni, sehingga hasil rekayasanya itu terkesan lepas atau bahkan bertentangan dengan pendekatan ekologi lingkungan yang menimbulkan dampak negatif. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, terkait dengan perencanaan apapun saat ini gitu ya, entah di bangunan, gedung, kemudian bangunan air, transportasi dan lain sebagainya, semuanya harus memperhitungkan terkait dengan lingkungan gitu ya. Kalau dulu cuma hidrologi atau hidrolika, sekarang ekohidrolik gitu ya. Pokoknya kalau sudah ada eko, berarti itu terkait dengan ekologi dan berkaitan dengan lingkungan. Oke, kita lihat di bawahnya, perkembangan pola rekayasa interdisiplin dengan memadukan antara rekayasa hidrolik dan pertimbangan ekologi pada setiap penyelesaian masalah keairan, khususnya sungai. Jadi ini juga sudah ditinjau dan disampaikan minggu lalu bahwa beberapa rekayasa teknik utamanya di sungai itu ya, dari masa ke masa itu memang ada perubahan karena sekarang-sekarang ini semuanya harus memperhitungkan lingkungan, bahkan alur sungai yang dulu di Sudet gitu ya, agar cepat alirannya gitu ya, kalau dulu kan seperti itu, sekarang malah dikembalikan lagi untuk sesuai dengan alur alaminya. Jadi seperti itu untuk rekayasa teknologi keairan saat ini. Kemudian ini konsep ekohidrolik. Jadi kalau cara ekohidrolik, suhu muka air rendah, kecepatan angin rendah, evaporasi rendah, kemudian zona perakaran hidup, kualitas ekosistem tinggi, pasokan air tinggi, kemudian untuk menargetkan umur tampungannya panjang. Jadi kenapa di sini harus ada tanaman gitu ya. Jadi bantaran-bantaran sungai itu tidak boleh ada bangunan di sini. Jadi harusnya memang tumbuh-tumbuhan, pohonan. Untuk apa? Jadi untuk evaporasinya bisa menjadi rendah gitu, tapi untuk resapan airnya atau perkolasinya bisa tinggi. Tapi kalau konsep hidrolik murni gitu ya, kalau murni ini hanya dipakai pasangan batu di sini, kemudian bantaran sungainya di beton, entah pakai jalan inspeksi atau bahkan sekarang yang kita temui adalah pemukiman penduduk. Jadi yang terjadi adalah suhu muka airnya tinggi. Itu justru evaporasinya pasti akan tinggi, kecepatan angin tinggi juga karena tidak ada penghalang di sini, seharusnya ada pohon-pohon sebagai penghalang. Kemudian umur tampungannya pendek. Karena apa? Karena evaporasinya tinggi, tidak ada supply dari perkolasi air di sini karena semuanya di beton, kemudian ini ada pasangan batu dan lain sebagainya. Jadi sampai ya, jadi logikanya di situ. Kemudian terkait dengan sejarah ekohidrolik sendiri, kalian bisa baca ini pada abad ke-17, 18, 19 sampai pertengahan ke-20.
Nah, ini yang Ibu sampaikan. Jadi kalau dulu itu ada koreksi sungai, jadi pelurusan, kemudian sudetan atau cutting. Jadi penyempitan jalur dan lain sebagainya. Oke. Tapi sekarang itu harus disesuaikan profil sungainya atau alur sungainya sesuai dengan aslinya seperti apa. Nah, muncul dampak negatif. Di sini sudah sampai bahwa konsep ekohidrolik murni itu punya dampak negatif. Makanya, seiring berjalannya waktu, konsep ekohidrolik diterapkan. Tuh, jadi pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan integral dengan implementasi berupa usaha untuk melakukan renaturalisasi. Jadi, membuat semuanya seperti semula, gitu ya. Jadi, apa yang alam bentuk, jadi ya kita kembalikan seperti itu. Kalau dulu kan disudet, pelurusan sungai dan lain sebagainya. Tapi sekarang harus direnaturalisasi dengan mengembalikan kondisi sungai atau wilayah keairan sejauh mungkin ke kondisi natural sebelumnya, serta memasukkan faktor ekologi atau lingkungan. Jadi nggak ada lagi eksploitasi dan lain sebagainya. Oke, kalau di negara kita, dampak pembangunan dengan pendekatan hidrolik murni ini sudah cukup banyak gitu ya. Belum terekspos saja ke permukaan secara massal, tapi secara umum kalian sudah lihat karena informasi-informasi terupdate sudah ada di genggaman kalian sebenarnya. Mau cari apapun sudah langsung searching di HP bisa. Namun di samping itu juga masih banyak wilayah sungai yang belum terjamah oleh pola pembangunan hidrolik murni. Nah, ini yang sekarang lebih aman, gitu ya. Kemudian ekohidrolik di Indonesia jadi diharapkan bisa berperan dalam memperlambat laju pembangunan wilayah sungai dengan konsep hidrolik murni. Jadi ini sebenarnya kalau kalian berminat itu sebagai dasar riset atau proposal juga bisa terkait dengan seperti apa ekohidrolik yang diterapkan di Bali misalnya dan konsep hidrolik murni yang diterapkan di Bali. Nanti bisa dibandingkan terkait dengan hitungan hidrolikanya, mungkin hitungan hidrologi dan lain sebagainya. Dan konsep hidrolik itu punya konsep one river, one plan, and one integrated management. Jadi satu sungai, satu perencanaan, dan satu pengelolaan secara integral. Jadi jangan sampai nanti misalnya daerah aliran sungai yang batas kabupaten misalnya, batas kabupatennya beda. Ternyata Kabupaten A mengurus yang hulu misalnya, kemudian Kabupaten B yang tengah dan hilir. Itu salah gitu ya. Karena memang satu daerah aliran sungai itu yang mengatur cukup satu. Makanya di Bali ini ada yang dinamakan Balai Wilayah Sungai. Jadi balai itulah yang mengorganisir atau merencanakan mau seperti apa dikelola suatu daerah aliran sungai itu. Agar jangan sampai nanti yang hulu dapat manfaatnya, yang tengah sama hilir dapat limbahnya, dapat banjir, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini sama seperti yang sebelumnya bahwa memang harus terkoordinir antara pengelolaan hulu, tengah, dan hilir. Gitu. Oke, jadi itu yang perlu Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Dan di minggu depan seharusnya kita ada review terkait dengan perhitungan hidrologi dan hidrolika yang akan kita pakai di mata kuliah teknik sungai. Dan seharusnya kalian sudah tahu sebelumnya. Jadi kalau review berarti kan umum-umumnya saja yang akan saya sampaikan. Nanti akan ada latihan soal agar saya tahu juga hal-hal terkait hidrologi dan hidrolika yang umum itu kalian sudah paham atau belum. Kalau tidak paham, berarti saya tambahkan satu pertemuan tambahan lagi, gitu ya, untuk bisa mengajarkan terkait hidrolika dan hidrologi. Dan kalau sudah paham, kita bisa next ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan.